Kita stop yang namanya ekspor bahan mentah nikel, tapi digugat ke WTO, nggak apa-apa, kita hadapi. Kalau ada yang gugat nggak apa-apa, jangan kita digugat juga grogi, enggak. Ya kita hadapi, karena memang kita ingin bahan-bahan mentah kita ini ada added value-nya, ada nilai tambahnya. Karena apa? Kalau ada industri, ada manufaktur, ada hilirisasi, yang terjadi apa? Lapangan pekerjaan yang sebesar-besarnya akan terbuka. Larinya ke situ, bukan kemana-mana. Larinya akan ke situ. Untuk kepentingan nasional, untuk nasional interest kita. Ya apapun yang diprotes negara lain, ya akan kita hadapi. Nggak perlu ragu, baru kemarin sore kita rapatkan mengenai ini. Pak, ini digugat oleh Eropa, ya hadapi. Siapkan lawyer yang paling baik, sehingga kita bisa memenangkan gugatan itu. Jangan digugat kita keok, karena kita nggak serius menghadirkan lawyer yang terbaik yang kita punyai. Biasalah dalam hidup, dalam bernegara pun sama. Digugat, ya hadapi. Tapi yang paling penting kita jangan berbelok, baru digugat aja mundur. Apa-apaan, kalau saya enggak, digugat tambah semangat. Kalau defisit transaksi berjalan, defisit transaksi yang kita sudah beres, siapapun gugat kita hadapi. Tapi ini juga kita hadapi, ngapain kita takut? Barang-barang kita, nikel-nikel kita, mau kita ekspor, mau enggak kan suka-suka kita. Benang merah kedatangan kedubes Jerman ke FPI dan larangan ekspor nikel. Saat pemerintah Jokowi sudah tegas pada ormas barbar, FPI seperti permintaan silent majority. Selama ini, gangguan malah datang dari pihak luar. Adalah kedubes Jerman yang entah kemasukan angin apa, tiba-tiba mendatangi markas FPI dengan alasan bela sungkawa. Padahal dalam website tracking teroris, nama FPI dikenal dunia sebagai organisasi teroris. Lalu apa hubungannya dengan negara Jerman yang menguasai 42% industri baja di Eropa? Jerman sebagai produsen utama baja tentunya terpukul dengan kebijakan Jokowi melarang ekspor nikel. Larangan pemerintah datang juga menanggapi keputusan pihak Uni Eropa untuk menyetop impor kelapa sawit ke negara mereka. Jokowi yang tahu dikadali Eropa kini berbalik menyerang dengan mendeklarasikan diri sebagai negara yang berdaulat sebagai pengguna biji nikel. Saat ini pemerintah dengan komitmen kuat mengolah nikel dalam negeri yang merupakan cadangan terbesar dunia. Nikel merupakan komponen penting dari baterai lithium ion untuk energi mobil listrik. Saat Indonesia mulai memainkan perannya, negara-negara lain seperti Uni Eropa merasa terpukul. Mereka yang sebelumnya mengandalkan pasokan nikel dari Indonesia jadi terpojok seketika. Pihak Uni Eropa bahkan mengajukan gugatan ke WTO untuk menekan pemerintah kita. Menurut mereka akan ada 250.000 pekerja lebih yang terimbas larangan nikel. Jokowi dengan watak kerasnya tak bergeming dengan ancaman Uni Eropa. Karena imbas larangan ini sebenarnya tak hanya menghantam Eropa. Cina yang sebelumnya juga mengandalkan biji nikel dari Indonesia untuk diolah sebagai ferronikel untuk bahan baku baja juga terpukul. Tapi Cina dengan baik hati akhirnya mau berinvestasi membuka pabrik dan smelter di Indonesia. Sedang negara-negara Arab dan Eropa enggan menanamkan modal di negara kita. Inilah mengapa Cina tak protes dengan Indonesia. Begitu pula pemerintah juga akrab dengan negara Tiongkok tersebut. Kembali lagi soal FPI dan negara Jerman. Siapa yang percaya negara sekelas Jerman tak tahu tracking organisasi teroris? Apakah kalau ISIS terbunuh mereka akan bela sungkawa? Apakah kalau teroris bom Bali seperti Amrozi terbunuh juga akan bela sungkawa?
soal kejadian baku hantam antara aparat dan FPI, tentunya tak akan ada penembakan jika laskar FPI dianggap tak membahayakan. Pasalnya mereka dengan berbagai senjata menyerang ke arah aparat. Inilah makanya aparat tegas menindak. Sama halnya saat demo 18.12 di mana laskar FPI lagi-lagi dengan brutal membacok dan menyabet polisi. Adakah pihak kedubes Jerman datang ke kepolisian mengucapkan bela sungkawa? Kenapa mereka hanya bersimpati pada teroris yang mengacak-acak negeri ini? Bukannya media-media luar sudah paham dengan sepak terjang FPI? Media Australia misalnya pertama kali menuliskan ex-buron cabul berbicara soal akhlak. Masa negara Jerman kudet soal ini? Atau memang ada udang di balik batu? Munarman sendiri mengaku nomor mereka diminta pihak kedubes Jerman. Bau konspirasi sangat menyengat di sini. Apakah Jerman hendak menggugat pemerintah kita soal pelanggaran HAM? Kalau melihat cuitannya di tweet, memang ada arah ke sana. Menurut pihak Jerman, negara kita boleh saja tegas terhadap aturan protokol kesehatan COVID-19, tapi tetap tak boleh melanggar kebebasan berpendapat dan berkumpul disertai tagar HAM. Rupanya pihak Jerman sudah mabuk berat. Padahal negara-negara tetangganya seperti Prancis dan Italia malah memberlakukan lockdown. Pemerintah kita masih bermurah hati memberlakukan PSBB dan memberikan bansos. Saya penasaran kalau Rizik dan FPI melakukan kerumunan di bandara Jerman, di Berlin dan kota besar lainnya di sana. Apakah pemerintahnya bakal diam saja dengan alasan kebebasan HAM? Jerman tidak boleh munafik, sok mengurusi urusan negara lain. Bukankah Rizik awalnya dikirimi surat baik-baik, tapi merekalah yang sombong mengusir aparat hingga melarikan diri lewat tol. Kalau saja dari awal si Jumbo mau mendatangi panggilan, tidak akan ada cerita baku tembak laskar FPI dan aparat. Kejadian hari ini tentunya disebabkan sikap keras kepala ormas teroris yang suka melabrak aturan. Kalau pihak Jerman bersikeras melindungi FPI, sebaiknya pemerintah Indonesia langsung mengekspor Rizik, FPI plus bonus anggota HTI ke Jerman. Pemerintah Indonesia tidak perlu meminta ganti rugi ekspor, karena tanpa Rizik, FPI dan HTI, negara ini akan melesat jadi negara maju mengalahkan Jerman. Akhirnya, dari runtutan larangan ekspor nikel hingga simpati kedubes Jerman pada FPI bisa ditarik benang merahnya. Mereka ternyata masih sakit hati pasca pemerintah kita yang enggan ekspor nikel mentah sebagai bahan baku pembuatan baja. Jerman sebagai produsen utama baja di Uni Eropa yang menguasai 42% pasar menjadi paling terimbas. Keputusannya menggandeng pihak FPI sama halnya dengan keputusan Prabowo saat Pilpres, karena bingung mau mendapat dukungan dari siapa lagi. Hanya FPI dan keterorisannya yang amat membenci pemerintah ini. Mereka yang tak suka Indonesia jadi negara maju pasti berkawan dengan para radikal. Begitulah kura-kura. Artikel diambil dari shiwo.com, ditulis oleh Niha Alif. Bagaimana menurut Anda?